Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, senantiasa bersyukur diberikan kesehatan. Jangan lupa tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mari kita awali dengan berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Anak sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari bentuk akar. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menyebutkan pengertian akar dan bentuk akar dan menyelesaikan operasi bentuk akar. Mari kita pelajari yang pertama, pengertian akar kuadrat dan akar pangkat. Perhatikan contoh yang pertama. Kalian pernah melihat dan sering kalian jumpai pada pelajaran matematika tanda seperti ini. Kelas 7 pernah diajarkan, kelas sebelumnya waktu dia juga pernah diajarkan. Ini adalah lambang akar. Ya. Di sini tidak ada angkanya, itu berarti akarnya nilainya pangkatnya 2. Tapi sering tidak dituliskan. Dituliskan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Cara membacanya adalah akar kuadrat dari 4. Akar kuadrat dari 4. Langsung dibaca akar 4. Untuk pangkat 2 boleh, akar 4 saja boleh. Tapi yang lengkap adalah akar kuadrat dari 4 atau akar pangkat 2 dari 4. Berapa nilainya akar dari 4? Nilainya akar dari 4 adalah 2. Karena apa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Contoh kedua. Di sini ada akar, ada 3, ada 8. Membacanya akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8. Berapa nilainya? Nilainya juga 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 atau 2 pangkat 3 itu menghasilkan 8. 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Ya. Contoh yang keempat. Ini bacanya bagaimana? Ya, akar pangkat 4 dari 16. Ya, betul sekali. Berapa nilainya? Nilainya adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 hasilnya 16 atau perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Anak-anak paham? Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang bentuk akar. Perhatikan contoh. Ya. Coba dicari berapa akarnya 8. Berapa hasilnya akar 8? 4, betul? Apakah 4 kali 4 hasilnya 8? Tidak. Akar 8 ini tidak ada hasil bilangan bulatnya. Atau akar 8 itu tidak bisa diakarkan. Sekarang kita perhatikan, cermati akar 8. Nah, angka 8 ini kita uraikan menjadi faktor-faktornya. Pengali-pengalinya adalah 4 kali 2. Kemudian sifatnya akar 4 ini kita cari sendiri, dikalikan akar 2 kita cari sendiri. Ini sifatnya akar, gitu. Hasilnya dari akarnya 4 adalah 2, sedangkan akar 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Nah, inilah. Jadi akar 8 itu bentuk akarnya adalah 2 akar 2. Jadi kesimpulannya bentuk akar dari akar 8 adalah 2 akar 2. Bisa diikuti anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, akar 27. 27 ini juga tidak bisa diakarkan. Tidak ada hasil bilangan yang bulat. Maka kita uraikan. 27 itu menjadi faktor-faktornya adalah 9 kali 3. Ingat cara mencarinya ini, salah satunya harus bisa diakarkan. Salah satunya. 9 kali 3, 9 bisa diakarkan. Dengan sifat akar,
Akar 9 kita cari sendiri, akarnya 3 kita cari sendiri. Akarnya 9 adalah 3, sedangkan akarnya 3 itu tidak ada hasil bilangan yang bulat, sehingga tetap tertuliskan menjadi akar 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 akar 3. Paham anak? Ya. Jadi kesimpulannya itu bentuk akar dari akar 22 adalah 3 akar 3. Yuk, mari kita coba. Kita cari bentuk akar dari akar 200. Ya, kita cari 200 itu perkalian berapa kali berapa? Yang salah satu harus bisa diakarkan. 4 kali 50. 4 bisa diakarkan, boleh. Kita cari lagi yang lain. 25 kali 8. 25 bisa diakarkan. Masih ada lagi cari yang lain yang bisa diakarkan. Ya, ternyata kita bisa ambil yang 100, betul. 100 bisa diakarkan. Kali berapa anak? Ya, kali 2. Kita cari sifatnya akarnya 100 di sini. Iya, akar 2. Akarnya 100 berapa? Iya, 10. Sedangkan akar 2? Akar 2 tidak ada hasil bilangan utuhnya atau tidak ada hasil bilangan bulatnya, sehingga tetap tertuliskan akar 2. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 10 akar 2. Iya, betul sekali, pinter kalian. Nah, bentuk akar dari 200 adalah 10 akar 2. Ya. Sekarang kita lanjutkan operasi bentuk akar. Perhatikan, ada penjumlahan bentuk akar. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Kedua suku ini dikatakan sejenis. Jenis akarnya sama. Kenapa? Di dalam akar ini nilainya 2, di dalam akar nilainya 2. Ini namanya bentuk akar yang sejenis. Kalau sejenis berarti bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan itu cukup yang di luar dengan yang di luar. Sedangkan akar 2-nya hanya mengikut saja, seperti dalam penjumlahan 2 variabel yang sejenis, ya, penjumlahan bentuk aljabar yang sejenis. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5 akar 2, ya. Contoh kedua, perhatikan, 3 akar 2, 2 akar 3, 4 akar 2. Cermati, apakah semuanya sejenis? Iya, berbeda, ini ada yang tidak sejenis. Oleh karena itu, kalau tidak ada yang tidak sejenis, maka kita kumpulkan yang sejenis. Yang sejenis kita kumpulkan. Siapa itu? Ya, tentunya yang tandanya akar di dalamnya sama, yaitu akar 2 di sini akar 2. Sedangkan yang berbeda, ya kita sendirikan. Dan kita sederhanakan seperti contoh pertama. Ya, hasilnya ini yang belakang tetap. Kemudian disederhanakan lagi menjadi, ya, 7 akar 2 ditambah 2 akar 3. Kedua suku ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Jenisnya berbeda. Ya. Contoh yang ketiga, cermati. Ya, ini bentuk perkalian sekarang. Beda dengan pada penjumlahan maupun pengurangan. Kalau perkalian, walaupun tidak sejenis, bisa kita operasikan. Ini akar 2, di sini akar 3. Kita kalikan. Cara mengalikannya, yang di luar dengan yang di luar. Yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. 5 kali 7 disendirikan. Akar 2 dikalikan akar 3 di dalam akar. Yang di luar hasilnya ditaruh di luar, yang di dalam hasilnya tetap berada di dalam akar. Jadi hasilnya 35 akar 6. Contoh yang keempat, pembagiannya. Pembagian juga sama, walaupun tidak sejenis bisa kita operasikan. Kita sederhanakan yang di luar dengan di luar, yaitu 18 dengan 3. Yang di dalam akar dengan di dalam akar. Ya, 24 dibagi 8, tetapi di dalam akar. Kita sederhanakan masing-masing, yang di luar menghasilkan 6, yang di dalam akar menghasilkan 3. Sehingga bentuk sederhananya adalah 6 akar 3. Gimana anak? Paham? Bisa ikuti? Ya. Kalau masih belum paham, silakan dibaca buku paketnya. Dicermati, dibaca ulang lagi. Sebagai umpan balik,
Apakah kalian sudah paham atau belum? Jangan lupa kalian harus mengerjakan tugas pertemuan kedua. Kerjakan pada